Lu kan lumayan lama ya sendirian nih. Lumayan lama. Oke, gue nggak pernah bilang gue tuh single. Interesting. Gitu. I have a partner. You have? You have? Yeah. Money can change people. No. Oh ya? No. I don't believe it. Oh. Kenapa? Karena menurut gue, it's just amplifying on who you are. Soalnya kalau gue sedikit nih ngomong tentang kayak, oke, solitude tuh adalah Anjir, kencang banget. Gila kencang banget. Harus gitu. Biar semangat kita. Mana kabarnya? Thank you for doing this. Thank you. Come. Ali! Lu pernah mau kawinan? Gue cuma begini loh. Siap gak lo? Gue begini doang loh. Justru itu, biar lo kontras. Gue begini doang. Karena kita udah tahu lo pasti akan begini. How are you, man? Ya. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Please Sehat. duduk. Gila. Aduh. Berbagi culture. Berbagi apa aja yang bisa dibagi. Ih, gila. Apa aja yang ini gue bisa begini atau gimana? Boleh, lu bisa. atur aja. Enaknya gimana? Ini sudah hadir laki-laki yang bikin, kalau di bahasanya sosial media adalah bikin rahim anget. Ganggu banget ya. Gue masih nggak ngerti loh. Rahim anget tuh emang kayak gimana? Itu bisa dirasain ya? Istilah yang dibuat sama netizen aja. Oh gitu. Yang gue lebih nggak ngerti, lu nanya sama gue. Gue nih walaupun gue centang begini, gue nggak punya rahim. Nggak, soalnya kan sekarang tuh lagi zaman kayak yang cowok ya, aduh lagi mau dapet nih gitu. Iya banyak. Laki ngomong begitu. Halo. Oh, ada begitu. Bentar lagi dapet nih. Gitu. Emang kalau kurang vitamin D tuh ngefeknya kemana-mana. Macem-macem ya efeknya ya. Tapi gue pengen tahu deh, DM lo tuh responnya ya berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan? Oh, tenang, laki-laki tetap ada. Ada. Laki-laki tetap ada. Terus yang kayak kalau perempuan pastinya 80 lah. 80% ya masih 80, 20. 10 yang nyoba, 10% yang jadi 20%. Jadi 10% itu cowok yang emang benar-benar cowok gitu. 10% yang iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Gitu. You tinggal di mana gitu. Oh, ada. Dan itu sering gua upload gitu. Sering gua upload. Oh, gitu. Nanti aku bukannya enggak tapi belum. Lu juga gila sih. Aku bukannya enggak tapi belum. Oh, belum. Lu membuka kesempatan. Ya, gue sih cuman bilang gini loh. Takut ketulah kayak gitu-gitu, ya kan? Never say never, ya kan? Never say never. Akhirnya gue bilang ya, aku bukannya enggak tapi belum. Oke. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Oke. Dan andai kata iya pun tipe aku Mike Tyson. Dan Bukan Michael Jackson, tapi lebih memilih Mike Tyson. Jadi kalau kamu bukan kelihatan kayak Mike Tyson, mendingan jangan coba. nggak usah. Nggak usah. Gitu. Ya. Jadi, Oke. Tapi sebetulnya kalau kan tadi 80 perempuan, berapa banyak dari 80% itu yang akhirnya lu bales? yang lucu-lucu, sama dia. yang lucu-lucu. Oh ya, lucu tuh as in chatnya sifatnya melucu atau wajahnya lucu? Chatnya lucu. Chatnya lucu. Biasanya kalau misalkan cewek cantik tuh udah tahu dia cantik kan. Iya. Ya, jadi kalau misalkan kita balas ntar dia GR. Jangan. Ntar dia ngerasa, ih gue karena gue cantik. Gitu. Jadi biasanya gue tuh yang lucu-lucu. Dan kebetulan followers gue tuh ngirimin sesuatu karena gue selalu mengencourage mereka untuk tampil real. Gitu, mereka kayak abis jemur, abis nyuci baju gitu. Gue upload aja. Aduh yang gitu, gue bilang gitu. Cakep banget deh yang abis nyuci gini gitu. As real as it is gitu ya. Jadi itu full hiburan banget jadinya. Hiburan ya? aja. Oke, berarti pertanyaan berikutnya mungkin berapa banyak dari 80% itu yang akhirnya mungkin open to new possibilities for you to engage more? Engage as in like Interact more atau be friends atau nggak ada? Enggak. Kalau misalkan biasanya mereka kayak mau datang dong nanti pas kakak main gitu. Aduh, gue masih dipanggil kakak. Lu masih dipanggil kakak nggak? It's privilege lo masih dipanggil kakak. Om kan? Iya kan? Kalau undangan lu diundangnya teman apa colleagues? Colleagues, oke. Kalau itu bukan karena dia umur, tapi karena dia emang nggak punya teman. Oke. Nggak, kalau gue ngambil positifnya, karismatik. Oh, bagus. Karismatik. Jadi dia udah nggak dianggap sebagai kak lagi, mas lagi, tapi pak.
Iya. Karismatik. sih. Iya, karismatik. Oh. Bapak-bapak mana yang Udah, pakai stop. Ini temanya apa sih? Gini, Rapi banget. di podcast kita tuh emang kita tuh we just like dressing up gitu Yeah. for Okay. no reason at all. Oke. No. Oke. Gitu. Keren. Terus entah kenapa hari ini gue kayak kesambet. Tiba-tiba gue pakai, lu tau gak ini kayak baju perempuan lagi di pantai. Bapak-bapak karismatik mana yang dandanannya begini? Keren, Pak, gitu. Keren. Gak apa-apa, supaya matinya merem, jangan ditahan. Parah. Oke. Ini juga pengen tahu. Menurut lo beda apa enggak? Solitude sama loneliness. So, beda itu. Oke, apa bedanya buat Herjunot Ali? Solitude itu berarti lu santai. Kalau misalkan ya udah dunia misalkan mau berakhir lu santai gitu. Dunia lu nggak ada teman gitu lu santai gitu. Tapi kalau misalkan loneliness tuh menurut gua if you're not comfortable being alone then you're in a bad company. Gitu. Jadi Ouch. ya. Jadi menurut gua sebenarnya di dalam otak lu itu kan lu yang mau create sendiri kan gitu. Was it a good neighborhood there? Or was it a bad neighborhood there? Jadi kalau misalkan lu tuh diem aja gitu dengan segala hingar-bingar yang ada di apapun yang lo lihat ya, mau dunia sosial di sebelah lo, terus udah kayak gitu sosial media yang lo lihat gitu, dan lo masih bisa ngerasa content, that's solitude gitu. Tapi kalau misalkan lo udah rame aja gitu, tapi lo masih bingung gerak, kan ada tuh orang gitu rame bingung gerak kikuk sendiri gitu, kok badan lo aneh sih gitu. That's a sign of loneliness, I guess. Oke. Dan kalau lu sendiri kan single dong. Single. Single. Ready to mingle? Ready to mingle. Apa yang lo lakukan ketika lu sedang sendirian? Best moment yang buat lo, duh, gue menikmati banget nih being single and doing this. Apa ya? Slow morning. Slow morning. Ya itu kayaknya nggak akan bisa ya kalau lu udah berpasangan ya. Iya. Karena menurut gue kalau misalkan pada saat lo sendiri itu, menurut gue sebenarnya dangerous gitu. Ketika lo udah terlalu terbiasa dengan hidup sendiri gitu, lo ngerasa companionship or relationship tuh it's just become an option. Gitu loh, it's not a necessity anymore gitu. Nah, cuman permasalahannya kalau lo nggak bisa survive dari situ, akhirnya lo ngerasa kayak, oh gue sendiri banget nih, gitu loh. Telepon siapa? Telepon Iwat kali ya, gitu. Dev, lo di mana? Ya kan? Sebenarnya itu kan nggak butuh. As simple as lo bisa 15 menit tanpa lo megang HP aja, menurut gue tuh itu udah bagus banget. Wah, it's a bliss. I think it's a power. Bliss. It's a power. Yeah. True that. Dengan ada yang bilang gini ya, dengan lo punya momen sendiri, lo jadi tahu diri lo. Ya. Dan gue yakin dari lo yang gue kenal, lo tipe yang bisa begitu tuh sebenarnya. Lo kan lumayan lama ya sendirian nih. Lumayan lama. Sebenarnya berapa lama sih lu udah single? Gini. Gue nggak pernah bilang gue tuh sendiri. Oke, gue nggak pernah bilang gue tuh single. Interesting. Gitu. I have a partner. You have? You have? Iya. You do? Iya, nggak, maksud gue sekarang. Tapi gini deh. When you reach above a certain level of age, gitu ya, lo kayaknya udah nggak lagi kayak ini pacar aku, gitu. Kayaknya udah nggak gitu deh. Nggak sih, kayak lo udah lebih nyari companionship. Oke. Ya kan? Namanya beda-beda ya, companionship, situationship. Gue pikir namanya beda-beda orangnya, Life, some people call it life partner. Oke. BFF. Gitu. Carry on terus. In your term would be you call him your driver? Maybe. Gue hampir. Udah masuk ke jurang untuk naik lagi. Driver lu kan menemani lu pagi siang sore malam. Iya, benar. Terus udah gitu. Ya orang kan bilangnya kan kayak gue sendiri apa. Ya kalau misal gue kan tinggal di Senayan. Itu kalau satu sensi gitu, itu udah tahu gitu loh. Gue pergi sama orang yang itu aja gitu. Kadang-kadang juga misalkan tukang lift tuh udah mas lift udah hafal. Mau ke atas ya. Lagi di situ. Gitu. Bapak nggak naik ke situ. Oh enggak, saya mau ke lantai 6. Kayak gitu. Udah hafal. Orangnya itu aja gitu. Satu gedung. Apa? Satu gedung.
Habis dari gitu bapak security-nya, bapak nggak naik ke situ. Enggak. Senen City. Oh, Senen City-nya. Oh, salah. Maaf. Sorry. Oke. Nah, berarti orang yang berseberangan itu pun juga tidak menuntut lo untuk mengakui dia publicly gitu. Karena kan nggak salah dong kalau kita berasumsi image yang melekat dengan Herjunot Ali adalah you being this single guy who enjoy life to the fullest. Ya. Nggak ada tuntutan apa-apa sama sekali gitu. Dia Ini benar-benar mature relationship banget ya. Mature banget. Iya, karena maksud gue kita udah nggak gue selalu bilang gini, gue udah bukan ada di area situ lagi nih, gitu kan. Gue udah bukan ada di area kayak yang begini gitu. Tapi dari zaman dulu, kapan lu pernah ngelihat gue bersama mantan gue itu di area publik sih? Nggak pernah lagi. Kita selalu masuk sendiri-sendiri. Misalkan di premier, gitu. Masuk duluan. Gitu. Kayak misalkan lu masuk duluan, gue masuk duluan, ya wartawan yang bisa ya mereka colong-colong. Tapi kita nggak pernah ada di red carpet bareng. Kita nggak pernah ada, kita udah tahu misalkan kayak gue masuk duluan atau pasangan gue masuk duluan. Gitu loh. Karena maksud gue lebih menghargai posisi privacy dan ketika itu harus diangkat ke media, biarkanlah ada sesuatu dari setiap individu kita tuh yang muncul gitu loh. Bukan karena ini kayak begini gitu. You want public to know you on your own merit gitu, bukan karena gue nih pacarnya siapa. Atau gue dikenal karena hubungan gue gitu. Dan itu yang membuat mungkin hubungan lo juga selalu bertahan lama. Karena yang kemarin-kemarin kan selalu 7 years. Oke. Kesamaan visi aja sih. Kesamaan visi di mana kayak yang kalau gue ngomong, gue maunya ini lebih baik kan semuanya di depan dulu. Betul. Dan dengan partner lo yang ini, apakah kalian punya tujuan untuk akhirnya menikah? Oh pasti. Oh ada? Pasti masih pengen? Pasti. Gue tuh nggak pernah bilang gue tuh nggak mau nikah. Banyak moment of truth di sini. Menarik ya? Iya. Gue tuh nggak pernah bilang gue tuh nggak mau nikah loh. Iya. Nggak pernah sedikit pun gue bilang gue nggak akan nikah. Enggak. Atau gue mau child free. Enggak sama sekali. Bahkan gue mengencourage teman-teman di sini, kalau lo emang mau nikah, lo nikah. Gue kalau ditanya, terus kenapa sampai sekarang gak nikah gitu? Simple, gue gak beruntung. It's not sarcasm, it's not whatever gitu. Gue gak beruntung, udah gitu. Orang yang quote unquote dengan keadaan finansial segitunya, dia mau nikah tanpa banyak mikir, dia beruntung. Gue, apapun yang orang lihat terhadap gue, misalkan lu kurang apa sih, begini segala macam, tapi otak gue belibet, gue gak beruntung. That's it. Karena itu nggak bisa dibeli kan. Gitu. Yang nggak bisa dibeli itu saat lu umur misalkan 40, anak lu udah 22, itu nggak bisa dibeli. Gitu loh. Itu nggak bisa dibeli. Gitu kan. Gue pengen nikah, gue pengen punya anak, dan gue nggak pernah bilang gue pengen child free atau gue nggak mau nikah. Gitu. Sorry ya, out of topic. Lo pakai perawatan apa sih? Gila, kulitnya bersih banget. Dia di bawah kita umurnya, Pak De. Tetep aja. Gila, kencang banget kulitnya. Buset, gue dari gini. Oke, biar beda. Masih sih. Parah banget. Bro, perawatan kita ketahuan lagi, bro. Kita udah begini-begini, bro. Tadi nggak mungkin. Ini nggak mungkin nih. Ini pasti ada perawatan. Nggak mungkin. Enggak, tapi sebenarnya lu pakai perawatan apa? Dokter nggak? Bohong lah. Perawatan juga nggak kenapa-napa. Nggak. Gue tuh takutnya gini. Duduknya langsung gini. Gue sering nanya ya, bro. Nah, gue sering nanya. Katanya kayak, misalnya nih, gue ketemu siapa lah. Waktu itu kan ada beberapa temen lah. Ketemu kalau gue datang ke acaranya. Panggil, sini. Aduh ini sayang loh, smile line. Aduh ini kerutan tuh, ini loh, gini. Terus gue bilang, tar dulu. Ntar kalau gue kayak begitu, ntar maksudnya harus bolak-balik lagi nggak? Oh emang harus. Dia bilang kayak gitu. Lo harus bolak-balik lagi. Nah, gue tuh datang ke sana tuh kayak, aduh perlu nggak ya, mau nggak ya? Gitu loh, duduk-duduk ngantrinya. Itu tuh kayak yang awkward gitu loh. Kayak gue punya dokter yang nggak perlu ngantri, langsung masuk. Kita tukeran ya. Najong. Oh enggak. Tapi serius. Maksud gue, lu makan yang benar. Terus udah kayak gitu, ada ini, Brian Johnson. Terkenal lah itu, gitu. Dia udah jual perusahaannya. Senilai, gue nggak tahu ya, sekitar berapa ratus juta dolar.
Dan umurnya masih muda. Umurnya baru 45 atau 4 berapa gitu. Gabut dong. Iya. Iya kan? Iya. Dia bikin... Gue tahu tuh. Tahu yang kan? Dokumenter kan? Pokoknya dia bikin slogan Don't Die. Gitu. Nah, dia minum 104 kapsul. 4 kapsul itu no negotiable. Jadi lu harus minum 4 kapsul Dan itu. 4 kapsul itu adalah? 4 NAC, NMN, terus udah kayak gitu resveratrol atau satu lagi tuh apa gitu. Ntar gue. Dan lu ngikutin itu? Dan gue ngikutin itu. Dan gue nggak, soalnya gini loh. Ketika lu above 32 guys ya. Semua tuh emang ngurang, Wet. Banget. Semua ngurang. Banget. Zaman-zaman dulu lu biar ibarat kata jam 5 baru gila. gitu, jam 7 syuting bisa. Oh, ayo. Iya. Gitu. Nggak ada masalah. Sekarang tuh kayak lu butuh waktu 2 hari. Ya kan 2 hari 3 hari untuk kayak to get back. Iya. Ya kan? True that. Nah, menyambung 2 pertanyaan tadi di atas gitu. Realizing the fact that our body is declining as we age, kan banyak juga yang akhirnya memanfaatkan kondisi ini sebagai pacuan untuk kalau gitu gue harus buru-buru nih, harus buru-buru ketemu partner yang tepat, harus buru-buru kawin, harus buru-buru punya anak, harus buru-buru abis itu nggak tahu lagi mau ngapain. Pokoknya milestone hidup tuh diburu-buruin. Kalau lu kayaknya nggak merasa bahwa body clock menjadi faktor yang memburu-buru lu? Sebenarnya calling itu ada. Oke. Calling itu ada. Oh, kayak misalnya deep down tuh ada ya? Kayak, Ada. Gue makin nambah umur nih. Sama aja kayak perempuan gitu ngomong kayak gue nggak pengen punya anak, ntar aja gitu. Karena itu calling. Ya kan calling kayak bawa gitu kok belum gitu. Kalau gue sendiri gue tahu basic life script orang. Ya society, ya kan? Kita kan berangkat dari society dulu kan, basic life script society. Oh, seperti ini gitu. Nah, gue itu biasa untuk not just thinking but to comprehend gitu loh, kayak yang ini worth it nggak gitu apa yang orang bilang, society bilang gitu. Karena maksud gue sekarang gini, gue ke shape kayak begini kan itu kan karena semua hal yang udah gue punya dalam hidup kan gitu, termasuk juga gue nggak bisa memaksa cara lo berpikir karena apa yang nge-shape lo dari lo umur 5 tahun sampai sekarang kan akan menjadi berbeda gitu. Nah, cuman pada akhirnya gue pada saat ditanya akankah lu menuju ke sana? Callingnya ada, gitu. Callingnya ada. Terpengaruhkah gue? Tidak, gitu. Tidak sama sekali, gitu. Dan itu yang gue utarakan terus sama keluarga, ya kan, sama pasangan, gitu. Kayak gue masih ada di posisi ini sekarang, gitu. Kalau walaupun mereka bilang, ya tapi standar hidupnya kan nggak harus kayak begitu. Iya nggak apa-apa, itu punya lo, gitu loh. Kalau misalkan dan nyaman, gue nggak maksain itu. Iya, maksud gue kan kayak yang, Wet, lo ngapain sih pakai kayak begini, Wet, pakai kaos aja lah, gitu. Ya kan, ini standar gue, gitu loh. Ya. Gue maunya manik-manik begini ya terserah gue kan, gitu loh. Dan itu nggak pernah ada yang salah, gitu. Jadi menurut gue itu aja sih. Sebenarnya lo can you recall gimana sih mulainya this big infatuation of people to you and your single life and you not getting married, itu mulainya tuh apa sih pemicunya? Sebenarnya why are people so interested on that? No, as simple as like you're being 40 and you're single and you don't have the urge to like starting a family. That's it. Gitu loh. Jadi mereka tuh selalu ngerasa kayak gini loh. Di kita itu kan jarang sekali untuk oke lah, masyarakat kita itu kan jarang sekali untuk diajak berpikir tuh agak-agak ribet. Gitu kan? Itu adalah sebenarnya misi lo kan dengan si berbagi kultur itu. Ribet, bacot, pusing. Udah pasti itu. Itu aja. Ribet, bacot, pusing. Itu ya kan? When you're above 40 and you're still single, it's simple, you're gay. That's it. Gitu. Which is not a problem at all. It's your sexual orientation, it's up to you, man. Iya kan? Nah, lu lihat gue. Iya kan? Dia soalnya mau ngeliat ke gue. Dia mau ngeliat ke gue tapi dia gak enak. Karena yang paling payet yang pakai halter neck loh. Tapi ya, on that topic gitu ya. Giliran lo ketemu yang gay, keyword search-nya ketika posting pun juga mantan istri. Mengapa dia tidak kawin gitu. Sama aja gitu. Kenapa sih gitu? Kenapa sih lu tuh pengen banget everybody to get married? Iya. Dan itu menurut lo yang membuat kemudian orang jadi kayak ngulik terus tentang kehidupan lo. Ngulik terus karena menurut gua sekarang gini, kayak mereka itu kan kayak
hal yang mereka pikirin dan laluin di Indonesia tuh itu aja, gitu loh. Mimpi nggak mereka, ada wawasan ya. mimpi mereka tuh cukup di situ. Iya. Iya kan? Iya. Kehidupan yang mereka tahu tuh itu. Iya. Iya kan? Iya. Dan akhirnya kebosanan itu kan ada kan? Iya. Iya kan? Kebosanan itu ada. Kita nggak usah ngomongin semua orang harus punya achievement lah. Iya. Iya kan? Iya. Gue juga nggak bilang semua orang tuh harus jadi Jeff Bezos. Iya. Semua orang harus jadi Mark Zuckerberg. Nggak usah gitu loh. Tapi memang part kita di Indonesia ini tuh untuk lu meraih kehidupan yang wow dan lu setiap hari fokus sama mimpi lu, itu tuh emang kita sungguh sangat kesulitan sekarang. Jadi akhirnya mereka melarikan diri ke area-area yang ibarat Ngomongin kata orang. ya, gampang, yang gampang aja Ngulik gitu ya. hidup orang. Ngegeneralisir yang gampang. Iya, iya, Gitu iya. loh. Ngegeneralisir yang gampang. Soalnya kalau gue sedikit-sedikit nih ngomong tentang kayak oke, solitude tuh adalah bacot. Nah, langsung kayak gitu. Bacot gitu. Mendingan gue sambil makan cireng, Iya. nontonin gosip. Iya. Jadi Itu baru baru menarik. gitu. Baru menarik. Oke, gue mau nanya ini. From the highest paid movie star, Ya. terus kemudian lo sekarang nge-DJ, Ya. gue melihat kalau gue ya, ini menyambung pertanyaan tadi gitu, ini turning point-nya di mana? Lo tuh lebih gokil loh setelah lo jadi DJ ini, menurut gue, atau sama? Yang mau gue tanyain adalah, the exposure emang lebih gila sekarang. What you gain mungkin Iya, itu maksud lo. ketimbang waktu lo jadi masih, ya lo main film masih kan? Ya. Sebelum lu jawab, gue pengen banget ngomong, bacot. Nggak nyambung tapi gue pengen banget ngomong gitu. Bacot. Bacot. Wah, Karena kalau bacot. Gitu. bacot. Karena gue yakin kalau di siaran gue ngomong begitu, kelar gue besokannya pasti. I will get cancelled immediately. Kalau Junot yang ngomong, it's cute. Ya, tapi bener nggak? Lo merasa seperti itu nggak? Atau menurut lo nggak kok sama aja? Nggak, soalnya gini, exposure di area DJ itu lo lebih lebih weekly kali ya. pertama weekly, terus yang kedua lu tuh jauh lebih accessible. Korek. Iya, lebih accessible. Kalau lu pemain film, lu cuma muncul setahun sekali. Sense of untouchable-nya tuh kayak, aduh, Gede kayaknya banget. agak susah gitu. Iya. Kapan gue bisa ke dia? Iya. Ya kan? Kapan gue bisa ketemu dia? Iya. Terus udah kayak gue cuma bisa ngeliat dia di TV doang. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, jadi karena orang lebih accessible ke gue sekarang, mereka tuh jauh lebih kayak bales gue dong, gitu loh. Bales gue dong. Kan kita ketemu semalam, kenapa lo nggak balas iya, gue? iya, Gitu, gitu. ada rasa kayak ada kayak gitunya. Ya, jadi Oke. kayak yang balas gue dong gitu. And siapa yang nemuin koreografi joget lo itu? Oh nggak ada, itu mah emang joget dari artisnya. Oh, lo ngikutin itu aja? Iya, ngikutin itu aja gitu, riding the wave aja. Jadi artisnya kayak begitu kan sekarang juga ada kan aura Iya, farming, aura farming yang gitu. Iya. Oke. Tadi kan kamu seru ya. Iya. Karena banyak yang maksud gue gini ya. Kita terakhir ngobrol tuh kayak zaman pandemi ya, yang lumayan sering gitu. Iya, kan. iya. Cuman dengan ngeliat Lu lo masih sekarang, jaga mall sensi kayaknya ya. Jadi sering nganterin dia. jangan. Sensi. Waktu itu ya kan? terakhir gue ketemu di itu Iwan lain di Sensi. lagi, itu lain lagi, Di Sensi. urusan lain lagi. Ntar kalau gue bongkar Banyak lain ya lagi. urusan ya? Banyak. Ntar kalau gue bongkar nanti makin rame dunia. Ini, apa yang buat Junot non-negotiable dalam sebuah hubungan? Oke, gua itu adalah a very traditional man. Sebenarnya Very traditional man. di balik semua kekalceran lo itu, Oh ya, Anjay, culture. sangat. Oh, iya? Gue gini. Gue cuma pengen lurusin. Being open-minded is not being agreed to anything. Gitu. Oke? artinya Lu mau culture? artinya Enggak, gue demen aja ngeliat dia. Soalnya maksud gue gini. Bacot. Enggak lah, tapi Dave kan lulusan bahasa Inggris. Iya benar, sastra Inggris. Sastra Gila. Inggris. Kagak gila. Terus maksud gue gini, kalau Iwet bilang, wah dari seluruh keculturean lo, oke, misalkan gue culture open-minded, misalkan iya, gitu iya. kan ya. Kalau menurut gue, ketika lo open-minded, terus lo, oh iya lo harusnya agree dong dengan ini, misalkan Paham ini oke dong. feminism, woman empowerment, or anything. Careful, It's careful. gitu. Enggak. Iya, Bukan. Maksud gue kan, itu kan gue misalkan suatu saat berpasangan, kan gue pasti berpasangan sama wanita dong. Iya, betul. Iya kan? Iya. Dan ketika perempuan tersebut menganut paham-paham yang nggak sesuai sama apa yang gue punya sebagai traditional man, gitu, gue I have to say no. Ngerti. Gitu. Because I have you to say have no. your value. Iya, I have to say no. Gitu. Karena itu batasan yang jelas buat diri lo. Karena itu non-negotiable. Oke. Menurut gua kayak yang
lo ikutin gue, oh lo patriarki banget, memang. Gitu. Okay. Is it wrong being a man? Because nowadays it's so wrong being a man. Gitu. Being a traditional man, it's wrong. Okay. Ya kan? It's there's so many toxic right now. Toxic masculinity, toxic relationship, toxic this, toxic everything that. is toxic. Okay, everything is toxic. Gitu kan? Even having a regular conversation, aduh kita tuh toxic banget. Gitu. Padahal kayak yang that's bro. Iya maksudnya. Hari-hari aja bro. Maksud gue kayak ya kan kayak gitu. To be clear, when you say you are a traditional man, boleh di-define nggak? Jadi apa aja tuh kira-kira kebayangnya? Kalau gue gue percaya laki-laki itu harus mampu jadi sosok pemimpin. Harus. Gue pernah ngomong ya, 3S, sex, stability, safety. Ya kan, sex ya udah nggak usah dijelasin. Stability-nya you have to provide. Ya kan, safety-nya itu bukan hanya melindungi, tapi pasangannya juga harus bisa ngelihat dia menjadi sosok yang dihormatin. Gitu loh. Jadi breadwinner itu laki-laki harusnya. Iya. Di dalam traditional lo ya. Apa tuh? Itu traditional value yang menurut lo penting. Iya, menurut gue penting. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang misalkan perempuan gitu mau nge-challenge gue, tapi kan menurut si ini menurut oh ya udah nggak apa-apa, berarti value kita nggak sama. Ngerti. Udah. Dan lo gitu nggak balik lagi, lo nggak akan memaksakan. Gue nggak akan memaksakan. Gitu. Gue boleh tahu nggak? Kalau misalnya boleh menyebutkan 3 value terpenting dalam diri lo, kita nggak nyebut in relationship ya, but personal. Apa aja kira-kira? Wah, gue nggak tahu ya kalau misalkan disuruh ngomongin tentang hal yang kayak gitu. Cuman gue sering bercanda sih. Banyak banget, Wet. Nggak bercandaan banyak gitu. Ya, kalau gue sih selalu ya mengutamakan kalau cowok gitu, mungkin ini juga bisa masuk ke gue. You have to be calm, cool, and collected. Gitu. Collected tuh kayaknya dalam sih. Yeah, you have to be calm, cool, collected, know what you're doing, know what you're saying. Ya kan? Terus udah kayak gitu, be nonchalant. Gitu, kayak misalkan bukan peribahasa, ada kosakata di Italia itu bagus banget, namanya sprezzatura, making difficult look easy gitu loh. Jadi ibaratnya tuh gimana caranya lo tuh tetap bisa berisi tapi compose gitu loh. Dan itu adalah hal yang harus dipunyain sama laki-laki. Gitu. Itu nggak gampang loh, membuat segala sesuatu yang susah jadi terlihat mudah tuh menurut gue butuh skill. Iya. Dan menurut lo, kalau buat lo pribadi, bahwa itu penting gitu ya? Sangat. Untuk bisa. Sangat. Soalnya gini ya, nowadays people, there's a lot of people trying to be sophisticated, right? But if people doesn't get you, what for? Ya kan? Kayak, maksudnya kayak, lu akan banyak kelihatan lebih tolol ketika lu tuh ngomong banyak. Iya kan? Gitu. Nah, semakin lu ngomong banyak, lu harus own it gitu loh. Kayak be entitled, it's okay gitu. But you have to be entitled to the facts also gitu. Nah kadang-kadang tuh orang tuh makin banyak omong, makin banyak pengen mengimpress orang, tapi dia nggak bisa backup sama facts. Sering nggak Junot mengalami itu? Pressure untuk kayak ya yang gampang lah ya. Maksudnya Indonesia tuh kan punya standarnya sendiri in culture gitu ya. Yang paling gampang adalah masalah menikah gitu. Itu sering nggak sih dapat pressure seperti itu? Sering banget, dan menurut gue nggak salah sama sekali. Nggak ada yang salah sama sekali. I mean, kita hidup kan di area Asian culture, ya kan. Nah, menurut gue kita harus embrace itu, gitu. Embrace sense of community, gitu. Kita itu kan ngobrol, berhubungan segala sesuatu itu melalui makanan, ya kan. Saudara lo mana, ya kan, gitu. Jadi memang itu nggak bisa dipungkirin bahwa ketika lo menjadi seorang individu, cowok ataupun cewek, lo tumbuh kembang, yang akan ditanyain pada saat lo masuk adulthood adalah kapan lo akan memulai untuk membantu community baru ini, gitu, untuk memperkuat community ini, gitu. Nah, cuman yang salah adalah menurut gue, bukan salah ya, apa ya ngomongnya ya. Terkadang tuh hal-hal yang berhubungan sama kayak starting a family, terus udah kayak gitu memilih pasangan, itu tidak dibarengi sama banyak kesiapan menurut gue. Gitu loh, tidak dibarengi sama banyak itu kesiapan. Hajar bleh aja. Iya, nanti gitu ya. Ya, ntar aja deh. Hajar bleh. Nah, kalau gitu menurut lo apa yang harus disiapin
buat lo pribadi ya, sebelum akhirnya benar-benar oke, mari kita lalui, mari kita jalani hubungan serius. Oke, pertama kalau menurut gue ekspektasi. Ekspektasi lu terhadap pernikahan? Oh iya, ekspektasi ya, ekspektasi kedua belah pihak. Iya, ekspektasi itu. Soalnya akan sungguh sangat jauh lebih bagus saat lu misalkan 19-20. Lu bilang, aku mau serius nih, aku mau nikah. Oh bagus. Gue sih selalu mengencourage orang-orang untuk kayak bagus. Gitu. Gue gak akan pernah belittling you about like your intellectuality. Gue nggak akan pernah bilang lu 21 lu tahu apa sih bro, gitu. Siapa tahu dia tahu lebih banyak, ya kan? You never know. Yeah, you never know. Terus udah kayak gitu. Kayak Pak RT di Jakarta Barat yang kemarin viral. Iya kan? Baru 6 bulan menjabat udah langsung bikin jalanan. Dan mentor-mentor gue tuh di area finance tuh masih kecil-kecil loh. Umurnya 18, gitu. Umurnya 18, 19, 20 gitu. Dan maksud gue dari area situ kalau lo udah punya suatu hal yang mau menuju serius gitu akan jauh lebih bagus. Lo ngobrol sama pasangan lo kasih lihat ekspektasi lo apa, dia kasih lihat ekspektasinya dia apa gitu terhadap hubungan yang serius itu nanti kayak gimana, dan setelah nikah misalkan termasuk lo mau tinggal di mana, karena kadang-kadang lo mau tinggal sama orang tua, sama lo tinggal sendiri itu aja bisa jadi ribut nanti ya. Betul. Gitu, itu aja bisa jadi masalah. So, samakan persepsi dan ekspektasi adalah satu hal yang harus ditempuh sebelum akhirnya melangkah untuk menikah. Iya, benar banget gitu. Termasuk lo mau liburan berapa kali setahun? Gitu, sesimpel itu. Mau dan mampunya mungkin. Betul. Tadi kan Junot bilang gini ya, nggak salah kok gitu ya, disinfatuation terhadap pernikahan, karena mungkin memang mampunya baru di situ gitu ukuran kebahagiaan. Nah, gue pengen tanya sama Junot, kalau buat lo saat ini ukuran kebahagiaan lo saat ini apa sih? Ukuran kebahagiaan. You're happy jika I still have my slow morning. Oh. It's the most expensive things. How do you spend your slow morning? Can you tell us? Gue bangun, gue nggak mikirin apapun. Gitu. Ya, balik lagi gue selalu percaya the wealthiest man on earth is the one who can wakes up with the least pressure on their chest. Gitu loh. Jadi gue bangun, gue nggak yaudah bangun. Gitu. Terus gue ngeliat orang, wah macet. Gitu. Ya kan, sementara gue baru bangun. Gitu kan, sementara gue baru bangun, gue minum kopi. Kopi. Enggak, gue udah gak minum kopi sekarang. Minum kopi. Iya. Kortisol lo naik banget kalau minum kopi. Terus udah kayak gitu, udah gue mikir ngecek portfolio gue. Cek portfolio gue. Portfolio as in investment ya? As an investment. Oh ya, bagus. Gitu. Terus ngecek lagi outlook seperti apa, misalkan investment gue yang pengen gue masukin hari itu. But you don't know what to do. Again, gitu. At the end kan kayak lu udah umur segini, gue udah ada di satu posisi di mana kayak yang apa nih, gue mau bangun bisnis apa gitu. It's too much hustle gitu kan. Pada akhirnya yang gue kejar sekarang adalah comfort gitu. Dan gue selalu bilang sama orang, nih ya, di area yang seperti ini gitu, overflowing information, paradox information gitu, untuk bisa lu tetap ada in your sanity itu it's hard loh. Gitu. Untuk lo waras tuh susah loh. Gitu loh. Iya kan? Gimana caranya lo nggak gila aja tuh udah it's a bliss. Yes. Gitu. It's wealth. Iya kan gitu. Nah, jadi always try to make your comfortable income. Gitu loh. Iya kan? Nah, being comfortable itu kan lu yang ngeset, ya kan? Pada akhirnya suatu saat lu bisa sekaya siapapun, gitu, akan ada orang yang lebih kaya daripada lu. Betul. Sesimpel pertanyaan yang kayak gini aja, lu mendingan cukup tapi nggak pernah ngerasa kaya atau kaya tapi nggak pernah ngerasa cukup. Itu kan harus lu tanya terus setiap hari kan, harus lu tanya terus setiap hari, dan that's my happiness, gitu. Kalau Being lu sane. Between the two, apa? Cukup tapi nggak pernah merasa kaya atau kaya nggak pernah merasa cukup? In what state are you now? You think? Gue nggak bilang gue kaya, tapi lebih baik lo ada di posisi itu dulu. Oke, lebih baik. Lo ada di posisi itu dulu, then you know who you are. Gitu. Lo ada di posisi kaya dulu, then you know who you are. Gitu. Soalnya gue nggak pernah percaya tuh money can change people. No. Oh ya? No, I don't believe it. Oh.
Kenapa? Karena menurut gue it's just amplifying on who you are. Oh wow. Iya. If you're a motherfucker, Iya. dan kalau lu kaya, lu lebih anjing lagi berarti. Iya. Lu akan jauh lebih anjing. Iya. Sebenarnya lu dari uang itu. Sebenarnya dari miskin juga lu udah jaim. Udah jaim. Cuma begitu lu punya duit, bulldog. Udah. Mega. Udah. Jadi kayak lu mendingan ada di posisi itu dulu, gitu. Dan you know who you are. Okay. Gimana caranya Junot? Karena ini satu pertanyaan selalu ditanya nih sama geng duet. Gimana sih Kak caranya untuk kita mengenal diri kita sendiri? Karena it's part of knowing yourself kan tadi. Begitu lo punya uang jadi nggak kaget nih. Kalau caranya Junot adalah gimana caranya? Dulu. Oh ya, nggak. Kalau menurut gua adalah ini kita aside from lo jadi kaya atau enggak ya, gitu. Untuk mengenal diri sendiri sih, kalau mantra gua sih, it's always like question everything. Oke, gitu. Question everything. Pertanyakan semuanya dalam hidup lo. Iya, karena apa yang lo anggap sekarang tuh oke, belum tentu 100 tahun lagi oke, atau 10 tahun lagi oke, ataupun besok, itu akan dites ke lo. Bahwa kayak misalkan gitu, Iwet bilang bahwa gue kuat. Besok lo bangun, lo dites lagi, bener lo Wet, lo kuat. Iya. Gitu. Gue suka ngerasa gitu lagi. Iya, kayak tiap hari kayak anjrit yang gue omongin kemarin dalam hati dites lo beneran nih. Iya. Makanya saat orang, bang, gimana sih bang caranya kayak begini? Man, you gotta figure it out. Gitu. You gotta figure it out. I don't know, I'm still lost. Gitu. Sungguh sangat jumawa sekali buat gue bilang bahwa gue tahu semuanya. Caranya gini bro. Lo tuh begini bro. Gini bro. Gitu. Gue itu masih sungguh sangat mencari kayak bener nggak apa yang gue pikirin kemarin. Gitu loh. Ya kan? Bener nggak apa yang gue pikirin kemarin. Gitu. Dan siapa yang gue dengerin hari ini? Misalkan Iwet gitu. Oh ya, gitu. Dia punya bisnis apa? Dia punya agenda apa untuk dia bisa mempengaruhi amarah gue untuk gue bisa menjadi seperti dia, gitu. Ya kan? Gue selalu pertanyakan seperti itu, gitu. Misalkan kayak Dave, gitu. Dave bilang harus begini. Misalkan gue sukanya bikin gelas, tapi Dave bilang lo tuh seharusnya jadi presenter untuk sukses dalam hidup. Oh, gue harus jadi Dave berarti kan nggak gitu. Gitu. Dan kebanyakan orang nih sekarang gilanya karena terlalu banyak apa yang mereka, man, you know what, kalau ada satu advice dari gue yang bisa gue kasih ke orang adalah if you can stay out of social media. It's a silent killer. It's a silent killer. It's more than heart attack. Gue bisa melanjutkan tuh kalimat yang tadi lu hentikan di tengah-tengah. Karena kebanyakan orang, is it true? Kebanyakan orang jadi gila sekarang karena mereka kurang mempertanyakan segala sesuatu. Mereka menelan mentah-mentah informasi yang mereka terima dari sosial media. Terus akhirnya mereka kayak kambing dicocok hidungnya gitu. Ikut aja. Ke kiri, ke kanan. Akhirnya yang jadi bingung kita sendiri, gitu kan? Iya. Dan itu juga menurut gue salah satu jadi jawaban juga gimana cara untuk lo tetap stay true with yourself. Karena balik lagi gitu, dengan lo mempertanyakan lo nggak jadi gampang dicocok hidungnya untuk ngikutin apapun yang orang bilang gitu. Iya. Soalnya kan banyak kayak mau critical thinking kayak mau analytical thinking kayak mau apapun itu. Standar dari kayak bener nggak apa yang diomongin gitu loh. Karena maksud gue lucunya gitu kan, gue sering ngebaca-baca buku dan ngelihat podcast orang yang gue suka ya gitu. The hardest part being a human is to think gitu. That's why nobody doing it gitu loh. Nah jadi sedikit kali maka itu gitu. Enggak. Maka itu gue akhirnya berpikir kan sedikit kali gitu kan. Emang apa sih think itu? Karena katanya 99,99% orang tuh nggak berpikir. Ya kan? Orang tuh nggak pernah berpikir, nggak pernah pakai otaknya. Terus gue mikir, lalu berpikir tuh apa gitu kan? Lalu berpikir tuh apa? Masa nggak dipakai sih otaknya? Maka selama ini yang kita lakuin itu adalah to mimic, nyadur. Jadi kayak baca buku, copy paste. Lo kerjain. Lo tahu nggak? Kayak misalkan, lo tahu nggak sih, Wet? Jadi menurut gue, padahal enggak. Itu adalah dari buku. Itu dari buku, gitu loh. Itu tuh copy. Makanya dibilang nggak berpikir. Itu dia, gitu. Maksudnya. Karena kalau berpikir prosesnya adalah lu baca sesuatu dari buku, lu kunyah dulu. To comprehend. Yes. Nah, to comprehend. Baru lu lepehin ulang dalam
pemahaman lo. Nah, jadi kayak misalkan gue kan lagi belajar speed reading nih, kayak gimana caranya, gimana sih orang tuh bisa baca buku cepat seminggu tapi nyangkut, ya kan? Kalau gue kok lama banget gue pahamin. Ternyata itu kan kayak mungkin lo tengah-tengah baca buku ada di J-set gitu. Enggak, ternyata itu tuh kayak muscle memory yang lo harus latih terus, ya kan? Akhirnya gue mikir gini kan, Bill Gates nih, ya kan, katanya Bill Gates lo kalau ngomong sama dia bisa tahu lebih banyak daripada lo akan suatu konteks yang bahkan itu bukan forte-nya dia, ya kan, gitu. Karena dia biasa baca dari 5 sampai 10 buku dari karangan yang berbeda tentang satu konteks. Ngerti. Makanya dia bisa comprehend. Jadi dia bisa comprehend gitu. Gue gak bilang level berpikir gue udah wah gitu sih gitu. Nah, cuman saat lo ngasih perbandingan sama masyarakat kita yang ibarat kata kenapa sih kok ngurusin hidup lo yang masih single gitu ya susah gitu karena jangankan untuk berpikir baca ya kan? aja udah iya kan untuk ngejalanin kehidupan sehari-hari aja mereka tuh autopilot gitu loh mereka kerja mereka gini dikasih tahu ini mereka jadi agak susah. Interesting ya ini episode ini membuka banyak sekali hal tentang Herjunot Ali itu semua pada ngangguk-ngangguk karena selama ini cuma dilihatnya yang gini-gini doang. Ya kan yang gini-gini doang. Tadi kan Herjunot Ali juga bilang comfortable income. Yes, bahwa pengalaman ini tidak bisa dipakai untuk semua geng duet yang menyaksikan, tapi dari orang yang kayaknya sudah cukup settled, jadi rasanya cukup valid untuk kita mendengarkan. Apa advice yang bisa lu kasih kepada geng duet yang mungkin juga masih berusaha mengejar comfortable income tuh kayak apa sih dan gimana memperolehnya? Oke, kalau menurut gue gitu, setiap region itu kan punya apa ya? Gue bilangnya ya punya simple gampangnya kalau nggak harus bahasanya teknikal banget. Punya taraf hidup masing-masing yang secara standar gitu ya harga beras berapa ya kan terus udah kayak gitu tempat tinggal berapa ya kan gitu kendaraan atau lu cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari lah udah lo start dari situ aja dulu tabungan misalkan lo harus punya tabungan lo nggak gali lubang tutup lubang ya kan tabungan lo set lah mau 5 juta mau 10 juta mau 20 juta gitu ada pegangan terus lo punya dana darurat ya kan sesimpel itu soalnya kalau gue masih mau lebih dalam lagi jatuhnya nanti jadi keuangan nih gitu podcast keuangan bener gitu kan. beda lagi tapi itu sederhana dan nancep ya lo perlu duduk diam dan bertanya sama diri lo hidup yang nyaman itu hitungannya berapa buat lo dan you need to secure that amount of money every month. Karena kan kadang kita juga autopilot gitu ya, terima spending. Terus kita merasa kok gue nggak nyaman-nyamannya hidup gue, kok gue nggak punya duit ya, kok dana darurat nggak kumpul-kumpul. Mungkin karena lo nggak pernah duduk diam and set the bar correctly for you. Dan banyak yang menghindari loh membuat itu karena nggak nyaman. Begitu tahu kenyataannya bahwa damn. Bener. Soalnya gue dalam bisnis apapun, lo mau presenter, kita mau jadi apa gitu, mau kameramen apapun gitu. Yang sungguh sangat kurang dari individu ya. Gue nggak ngomong tentang rakyat Indonesia, individu. It's financial literacy. Gitu loh. Financial literacy kita tuh sungguh sama sekali kurang gitu loh. Ketidaknyamanan dalam ngomongin masalah gaji, ketidaknyamanan dalam ngomongin masalah mimpi gitu. Akhirnya lo akan susah untuk ngomongin masalah comfortable income. True. Kita juga pernah bahas di siaran, kita tuh dari kecil, bener apa enggak ya? Kita tuh dari kecil memang diajarkan dan didoktrin gitu. Sekolah supaya apa? Supaya gedenya bisa kerja. Kenapa mesti kerja? Supaya cari duit. Tapi kita nggak pernah diajarin begitu terima duit mesti diapain. How to manage the duit that we got in life gitu. Stopnya cuma dicari uangnya aja. Terus begitu dapat mesti diapain? Bingung. Because it's in the system kan. It's in the system. Jadi menurut gua saat lu terbiasa untuk question everything gitu, lu akan terbiasa untuk mempertanyakan agenda. Betul. Iya kan? Kenapa lu ada di posisi seperti ini terus gitu? It's easy gitu. Karena maksudnya lu gampang untuk diatur sistem. Kalau lu misalkan satu orang nih di ruangan ini semua pegang duit 2 triliun semuanya, wah kita semua tuh cara berpikirnya udah pasti nggak bakal bisa kayak emang bener kayak gitu? Enggak kayak gitu lagi. Langsung kayak gitu. Jadi orang yang dengan financially stable gitu ya, maksudnya kayak dia tuh bisa
bisa punya cara pikir sendiri, itu nggak akan gampang dipengaruhin sama sistem gitu. Nah, indoktrinasi yang dari kecil kita punya itu emang ngebuat kita tuh masuk di area rat race itu, gitu loh. Interesting. To wrap up our conversation, kalau ditanya ke Junot hal yang sedang dirayakan saat ini, kira-kira apa? Oh, sanity. That's it. That's it. I mean, gue masih waras dan gue bisa hidup, udah gitu aja. I mean, man, hari apa sekarang? Hari Kamis. Hari Kamis, jam segini, kita masih bisa hidup, enjoying our conversation right now, ya kan? Di tengah, ibarat kata, mungkin banyak orang yang nggak se-comfortable kita pada saat ini bisa ketawa-tawa, bisa sharing kayak begini gitu. Gue cuman I celebrate life itself, udah. Kayak maksudnya, man, this is life gitu loh. Makanya gue selalu ngomong sama anak-anak kecil yang sekarang bilang kayak, oh nanti tunggu umur gue 40. Hidup belum ngehumblein lu segitunya saat lu ngelihat sahabat lu meninggal. Oke, di usia yang sangat muda. Gitu. Jadi buat lu celebrate life. Karena kalau lu bilang, ntar lihat umur gue nanti 40, hidup aja dulu bos. Itu susah lah. Hidup aja dulu. Sorry, contoh yang lu berikan di sini, apakah itu berangkat dari pengalaman pribadi? Contoh maksudnya yang tadi kayak, your best friend. Oh iya, udah banyak. Udah banyak. Maksudnya kayak gitu. Unfortunate event. Oke. Apakah itu juga sebabnya? Soalnya 2 kali nih di 1 jam, less than an hour, lo meng-highlight betapa bersyukurnya lo terhadap sanity dan status kehidupan yang lo punya sekarang gitu. Padahal kan harusnya kan kita dengar itu datang dari orang yang pernah kita tahu punya clinical depression atau punya masa lalu yang gimana-gimana. Sementara lo kan dari luar kita melihatnya you live a very good life. Sebenarnya kalau misalkan mau ngomongin clinical depression, aren't we all? Ouch. Let's save it for another episode. Thank you so much, Junot. Hai, geng duet, gue Arjuna Tali. Kali ini gue akan ngambil 2 random question dari kartu ini. Coba kita ambil. Apa ini? What food reminds you of your childhood? Paha ayam pakai kecap. Sama nasi aja udah cukup. Gue cuma mau makan itu. Kalau enggak, gue nggak mau makan. Simple aja. Apa ini? Do you believe everything happens for a reason? Of course. Karena menurut gue apapun yang terjadi saat itu buat lu, it shape who you are nowadays. So gue percaya nggak ada momen yang salah. Nggak ada momen yang, wah ini momen gak enak banget dalam hidup gue terjadi saat umur gue segitu. Nggak ada. Itu momen yang tepat terjadi di umur lo segitu. Oke, itu aja. Kayak Mario Teguh.